أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي sininna umatku, semua umatku, kata Rasulullah, yadkhulunal jannah, masuk surga semuanya, amin, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila, sahabat bertanya, makutane sahabat na nabita bertanya sahabat, man aba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Adakah orang yang tidak suka surga ya Rasulullah? Angka kata dia namanya masuk surga ya Rasulullah? Qala, Rasul jawab, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, dia yang akan masuk surga. Siapa yang tidak mau taat denganku, berarti tidak mau masuk surga. Waqala aidan, kemudian Rasulullah bersabda lagi, dalam sabdanya yang lain Rasulullah bersabda, an-nasu ma'adin kama'adin az-zahabi wal fiddah fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. An-nasu ma'adin, manusia ini bagaikan tambang, bagaikan tambang, kama'adin az-zahabi wal fiddah, bagaikan tambang emas dan perak. Maka siapa yang baik pada zaman jahiliyah akan baik pula pada zaman Islam, isa faqahu, apabila dipahamkan agama. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku sekalipun cuma satu ayat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah, senantiasa memperbanyak syukur. Yang pertama, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita berada di tempat yang sangat dicintai Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi itu pun Allah Ta'ala, Allah itu ciptakan berpasangan. Surat Yasin, ibu-ibu, bapak-bapak sering yasinan, baca Yasin surat 36 ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanah, maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Kalau malam hari ini ada yang kipas-kipas panas, ada juga yang kedinginan, itu pasti berpasang. Ada yang terang, ada gelap, ada tinggi, ada pendek, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada api, ada air, ada senang, ada susah, ada yang naik, ada yang turun, ada yang ribut, ada yang dingin, yang diam. Ya, anak-anak jangan ribut dulu. Anak-anak, masya Allah, iya wajar. Makomoto di riolo. Iya. Maka pasti berpasangan.
Kemudian Allah sampaikan wa min anfusihim, begitu juga diri kalian manusia berpasangan, ada wanita ada pria, angka orane angka makunrai. Selanjutnya di dalam diri manusia ini ada juga dua unsur berpasangan, ada jasmani ada rohani. Jasmani butuh makan, rohani juga butuh makan. Kemudian di dalam diri manusia ada dua keadaan, ada hidup ada mati. Setelah kematian nanti ada dua lagi suasana, ada suasana gembira, ada suasana tersiksa, ada surga ada neraka. Berarti begitulah manusia, segala sesuatu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita banyak lupa. Apa yang kita lupa? Pasangan hidup tapi lupa mati. Kenapa saya katakan hari ini kita lupa? Hidup ingat, mati lupa. Rasul pernah bersabda, agana senabita, apa kata Rasulullah? Sayati ala ummati zaman, sayati ala ummati zaman, angkamatu sidi waktu. Ada nanti satu zaman umatku yuhibbunal khamsa wa yangsawunal khamsa, suka lima dia lupa yang lima. Saya tidak tahu, mungkin sudah ada sekarang, karena Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu dia sebutkan. Jadi saya tahu nih, sudah hampir 14 abad Rasulullah pernah menyampaikan sayati ala ummati zaman, ada nanti satu zaman umatku yuhibbunal khamsa wa yangsawunal khamsa, suka lima lupa lima. Yang pertama yuhibbunal hayata, yuhibbunal hayata, suka hidup napoji tuoe, wa yangsawunal mauta, na lupa matewe. Suka hidup lupa mati. Banyak, mungkin sudah ada sekarang. Kalau hidup senang betul, tapi kematian dia lupa. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, yuhibbunad dunya wa yangsawunal akhirah, suka dunia lupa akhirat. Yang ketiga, mungkin juga sudah ada banyak orang sekarang, dunia dia suka, dia lupa akhirat. Yang ketiga kata Rasulullah, yuhibbunal kusura wa yangsawunal kubura, suka membuat gedung-gedung, napoji makabua bola yang mewah, suka membangun gedung-gedung yang mewah, wa yangsawunal kubura, dia lupa kubur. Kubur kan cuma kecil bu ya, iya. Belum pernah saya dengar ada orang meninggal dia bawa hartanya, mobilnya masuk ke dalam, kecil. Itu kata Rasulullah, suatu saat nanti banyak orang berlomba-lomba membuat bangunan, lupa kuburnya. Yang ketiga. Yang keempat kata Rasulullah, yang keempat, yuhibbunal malah wa yangsawunal hisaba, suka mengumpulkan harta, lupa mau dihisap, mau dihitung, mau diadili di sana. Kemudian yang kelima kata Rasulullah, yuhibbunal khuluq wa yangsawunal khaliq, suka makhluk tidak lupa kepada pencipta makhluk. Oleh karena itu hadirin belakang Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak terlena dengan semua ini, maka Allah mengiring nabi. Nabi dikirim supaya apa? Supaya manusia tahu dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara 60-70 tahun. Ada yang sudah sampai 90 tahun di sini? Belum. Oleh karena itu hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nabi semua diutus oleh Allah untuk mengingatkan kepada manusia, wahai manusia, hidup di dunia cuma sementara. Siapa yang mau berbahagia di akhirat, kuncinya sembah Allah. Jadi sampai pengalah ta'ala, jangan sembah yang lain. Qul huwallahu ahad, katakan, qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah itu satu saja, satu saja. Itulah kalimat la ilaha illallah. Semua nabi ucapkan kalimat ini, semua nabi, semua berdakwah agar beriman kepada Allah.
Nabi Nuh semua berdakwah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Semua nabi dan setiap nabi yang diutus oleh Allah semua mengajak kepada kaumnya supaya taat kepada Allah. Namun yang namanya manusia, nabi juga manusia, ada batas waktu hidupnya. Cuma ada yang lama seperti Nabi Nuh. Oh subhanallah, Nabi Adam umurnya 1000 tahun, Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Kalau saya insya Allah cuma 5 jam. Iya, itu pun kalau masih kuat. Iya. Nabi Nuh laila wan nahar, siang malam berdakwah terus. Ya qaumi ibudullah, hai kaumku sembah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Berapa tahun kalimat ini disampaikan? 950 tahun. Masya Allah. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Begitu Nabi Nuh meninggal, mati. Sebelum Nabi Nuh meninggal, ya namanya manusia, kita manusia ini kan punya bosan, ada rasa bosan. Ternyata Nabi Nuh juga merasa gelisah. Sudah lama berdakwah, sampai 950 tahun berdakwah, istrinya dan anaknya tidak ikut sama Nabi Nuh. Masya Allah. Coba bayangkan Bu, terbayangkan gak Pak, asirara tuh 50 tahun Nabi lakinna engke dinata masalang. Itu hidayah. Jadi syukurlah deki, bersyukurlah kepada Allah. Tidak ada juga yang datang 900 tahun berdakwah sama kita. Alhamdulillah kita jadi umatnya Rasulullah. Masya Allah. Umat yang paling dicintai Allah, umat yang paling disenangi oleh Allah, umat yang terbaik kata Allah. Kuntum khaira ummat, kalian umat terbaik. Tapi sama dengan pemain bola. Kalau pemain bola terbaik ada ciri-cirinya. Masa pemain bola biar tendang bola tidak tahu? Kan tidak mungkin. Masa pemain terbaik begitu? Maka umat ini ada terbaik, ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Nah, dakwah. Datangi manusia. Ukhrijat linnas, ukhrijat huruj, keluar, sampaikan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah tugas kita dan saya berusaha mengambil tugas itu. Saya datang ke sini untuk apa? Untuk menjadikan apa yang disampaikan oleh Allah agar kita saling mengingatkan. Maka alhamdulillah saya datang ke sini. Kalau tidak salah untuk ketiga kalinya. Ya, alhamdulillah bertemu lagi sehat walafiat. Tidak ada perubahan, jenggot tetap putih. Tapi hati juga bersih untuk Allah. Saya datang ke sini bukan sebagai orang lain. Saya datang ke sini saudara-saudara saya. Saya ingin bagaimana saudara-saudara saya dan saudara saya, keluarga saya diselamatkan oleh Allah dalam api neraka. Terhindar dari api neraka. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan orang lain, keluarga. Satu keyakinan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, keluarga. Dan saya datang untuk mengingatkan keluarga. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, karena bahan bakarnya api neraka manusia dan batu. Masya Allah. Jadi bahan bakar api neraka Pak Bu, batu itu dan manusia. Makanya api neraka tidak pernah padam, tidak pernah mati api neraka. Karena apa? Bahan bakarnya tidak pernah habis. Siapa bahan bakarnya? Manusia. Tidak pernah mati, tidak ada matinya, sehingga jadi kayu bakar terus. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati tidak hidup, berarti setengah mati. Oleh karena itu Nabi Nuh berdakwah, meninggal Nabi Nuh banyak yang lari menarikan diri, tidak lagi taat kepada Allah. Diganti lagi Nabi berikutnya, taat lagi, meninggal nabinya, mulai lagi tidak beriman. Sehingga begitu terus Allah kirim Nabi, kemudian umatnya kalau sudah tidak ada nabinya, maka umatnya banyak lagi yang tidak beriman kepada Allah, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah ada nabi sebelum Rasulullah. Satu tingkat sebelum Rasulullah namanya Nabi Isa. Dan Nabi Isa telah menyampaikan kepada kaumnya. Setiap nabi ada kaumnya. Sekali lagi, setiap nabi ada kaumnya.
Nabi Nuh kaum Nuh, Nabi Syuaib kaum Madian, Nabi Saleh kaum Zamud, Nabi Hud kaum Ad, Nabi Zakaria Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Masing-masing nabi ada kaumnya, beda dengan Rasulullah. Jadi kalau Nabi itu masing-masing ada kaumnya tersendiri. Misalnya Nabi Isa Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel. Sebelum Rasulullah ada Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada kaumnya dalam Al-Quran, wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa qala Isa, berkata Isa, ya Bani Israel, hei Bani Israel, ini saya Rasulullah, Rasul ilaikum, diutus kepada kamu, jadi khusus kepada kamu. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasul. Dan sungguh telah diceritakan dalam Taurat akan ada nanti berita gembira sesudah saya. Berita gembira, berarti kalau Nabi Isa katakan berita gembira sesudah saya, berarti lebih bagus daripada saya. Sama juga kalau saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, para undangan sekalian, sesudah saya ceramah jangan kemana-mana, ada berita gembira, akan ada soko datelo. Iya, karena banyak yang tunggu itu. Ya. Maka Nabi Isa sampaikan, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashir, berita gembira, wa mubashir bi rasul, akan datang berita gembira seorang rasul min ba'di, sesudah saya, ismuhu, namanya Ahmad. Itulah nama diberikan oleh Allah, sementara Muhammad diberikan nama oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nah, kita sedikit kembali sejarah, kita cerita detik-detik kelahiran baginda Rasulullah. Siapa sebenarnya Rasulullah? Kenapa dipilih Rasulullah? Rasulullah itu kan dari keturunan Ismail, kemudian dari Ismail ada namanya Kinanah, kemudian Kinanah ini Bani Hashim, kemudian Bani Hashim Bani Quraisy. Ternyata ini semua orang yang disegani di Arab, yang berkuasa di Arab, dikenal di Arab. Bani Quraisy, Bani Hashim, dikenal dia yang kuasai Mekah, dia kuasai Ka'bah. Pada saat itu ada yang bernama Abdul Muttalib, dia kuasai Ka'bah, dia yang tahu. Ada urusan-urusan di Ka'bah, dia yang tahu. Urusan air Zamzam, makanan jemaah haji, dia yang tahu. Bani Quraisy ada namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib angka anaknya, ada anaknya 10. Salah satu dari 10 itu bernama Abdullah. Abdullah berumur 24 tahun. Berkata ayahnya Abdul Muttalib, nak, bagaimana nak kalau seandainya kamu saya nikahkan saja? Maka dicarilah wanita-wanita yang baik. Maka pada saat itu ada wanita yang baik bernama Aminah binti Wahab. Aminah, ada yang bernama Aminah? Alhamdulillah. Iya. Ini nama-nama banyak, nama-nama dari Arab sama dengan nama Bugis. Jadi dalam sejarah ini nama-nama Aminah, Nafisah, Halimah, Maisarah, Mutmainnah, Masya Allah. Aminah dikawinkan dengan Abdullah. Setelah pernikahan, ya sebagaimana biasa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Aminah dititipkan seorang manusia yang sangat mulia. Dialah baginda Rasulullah, berada di dalam rahimnya Aminah binti Wahab. Suaminya bernama Abdullah. Berumur 2 bulan, ya, 2 bulan setelah pernikahannya, 2 bulan hamil. Maka kebiasaan orang Quraisy, samalah kita di sini barangkali suka berdagang, pedagang. Cuma bedanya dia berdagang, istilahnya orang Perancis, orang Portugis malalu pasa. Ya, misalnya hari ini pasa agesoe. Begitulah. Abdullah pun melaksanakan berdagang ke beberapa negara, Yaman, ke Syam,
ke Yasrid. Yasrid itu Madinah sekarang. Pada saat dia pergi ke Madinah, Yasrid belum Madinah. Nanti kalau Madinah kan nanti sudah Rasulullah rubah. Yasrid yang Madinah sekarang. Jadi lau ya'ukur Abdullah berangkat berdagang. Bisa dibayangkan perjalanan dari Mekah ke Madinah 500 km. Belum ada ojek, belum ada taksi, belum ada kendaraan, belum ada panas. Perjalanan jauh sampai di sana. Alhamdulillah dia berdagang. Sesampainya di sana beberapa hari kemudian ada berita bahwa Abdullah dalam keadaan sakit keras di Yasrib. Maka disampaikan kepada ayahnya Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib sampaikan kepada anaknya yang lain bernama Al-Haris. Haris, iya abi. Loko garimite nak, coba kau pergi ke Yasrib nak. Katanya menurut informasi ada saudaramu di sana Abdullah sakit keras. Baik abi, saya akan berangkat. Berangkatlah Haris. Sampai di sana, masya Allah, perjalanan. Sekali lagi perjalanan yang cukup jauh. Sampai di sana alhamdulillah sampai. Tapi apa yang terjadi? Haris tidak bertemu dengan Abdullah kecuali tinggal bertemu dengan kuburnya Abdullah. Mati ini ambona nabita masih dalam perut ibunya. Bisa dibayangkan. Ini seorang ayah meninggalkan anaknya masih dalam rahim ibu, tapi anak itu menjadi pemimpin seluruh dunia. Bukan pemimpin Arab, seluruh dunia. Bahkan bukan cuma dunia, akhirat juga. Engkau kau makui presiden dunia dan akhirat. Dia pakadi Rasulullah pemimpin dunia dan akhirat. Setelah selesai, maka detik-detik kelahiran baginda Rasulullah meloni jadi sebagaimana biasa 9 bulan 10 hari sebelum masa kelahirannya. Beberapa waktu sebelum kelahirannya, kira-kira 40 hari 50 hari dalam riwayat, terjadi peristiwa. Apa peristiwanya? Ada seorang raja dari satu kampung, ada kaisar kampung namanya Abraha. Ternyata Abraha dia bikin tempat ibadah di sana. Tempat ibadah selain Islam dia bangun supaya banyak orang beribadah ke sana, tidak terpengaruh dengan Ka'bah. Maka jalan satu-satunya bongkar dulu Ka'bah supaya orang ke sana semua. Makanya dia bikin strategi. Maka buai cara pekoi carana loki bongkar. Bagaimana caranya dibongkar Ka'bah? Maka dia pun membentuk pasukan di depan nanti yang dipasang adalah gajah-gajah besar. Kemudian menyusul gajah-gajah yang agak kecil sekitar 10 ke atas, 12-13 menurut riwayat. Di belakang gajah tadi maka juga dibawa pasukan Abraha, tidak terlalu banyak, cuma 60.000. Iya. Begitu saya sebut 60.000, banyaknya, bukan cicak, manusia. 60.000 pasukan mulai berjalan menuju ke Masjidil Haram. Bisa dibayangkan 60.000 pasukan ingin membongkar Ka'bah. Kalau kelihatannya Ka'bah berapa sih besarnya Ka'bah? Si Cemerutung 60.000, belum lagi gajah. Maka berangkatlah Abraha bersama pasukan. Begitu di tengah perjalanan antara Musdalifah, Musdalifah, ibu-ibu yang pernah haji ke Musdalifah, mabit di Musdalifah, antara Musdalifah dengan Ka'bah ada yang mengatakan kampung wadi. Ternyata gajah tidak bisa bergerak. Narekomelo lo Ka'bah lepang, kalau menghadap ke Ka'bah berhenti, tapi kalau dia dibalik ke kampungnya lari pulang. Dibalik lagi tidak bergerak, menghadap ke belakang lari pulang ke kampung. Maka kacau pasukan, bertabrakan pasukan, turun pasukannya Allah. Apa diturunkan? Pasukan apa dikirim Allah? Bukan juga gajah yang besar, cukup bawa burung yang sangat kecil. Pada miwale burung ababil. Allah kirim burung dalam surat Al-Quran. Alam tara kaifa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad,
apakah engkau tidak perhatikan bagaimana Allah bertindak, Tuhanmu bertindak kepada tentara bergajah? Mereka ingin membuat siasat, tapi Allah selesaikan siasatnya, hancurkan siasatnya. Siasatnya cuma sia-sia, karena Allah telah mengirim satu kelompok burung ababil. Setiap burung membawa batu, tapi bukan batu permata. Batu dibawa, di kanan satu biji batu, di kiri satu biji batu, di mulutnya satu biji batu, tapi batunya subhanallah sangat panas. Panas sekali. Kalau kita pakai otak lagi, mana mungkin burung bisa menggigit batu yang sangat panas? Bagaimana panasnya? Ketika batu itu diturunkan, dijatuhkan, siapapun yang kena dan seluruh pasukan Abraha terkena batu itu, maka diceritakan dalam Al-Quran, siapapun yang kena batu itu, maka badannya terkelupas bagaikan daun dimakan ulat. Terus? Maka kekuatan bagaimanapun besarnya, itulah kekuatan Allah. Allah yang kuasa, makhluk tidak punya kuasa. Kalau orang-orang yang banyak korban berkata Allah sehotahe, makhluk kucnehi hotahe, itu bahasa India, sering didakwakan orang-orang korban ini. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Kalau kelihatannya Ka'bah kecil dengan pasukan 60.000 dengan gajah, tapi Allah cuma bawa juga pasukan yang kecil, dihancurkan semuanya termasuk Abraha. Maka setelah itulah peristiwa gajah itu diambil sebagai tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, tahun gajah, atau bertepatan 20 atau 22 April 571 Masehi. Sekarang kan sudah 2015 Masehi. Nah, itu masih 571. Coba kurangi. Sudah 1400 lebih. Masya Allah. Lahirlah baginda Rasulullah. Waktu kelahirannya beda dengan bayi-bayi sekarang. Ketika dia dilahirkan, kata Aminah, ketika saya melahirkan, sesungguhnya ketika dia keluar, maka tiba-tiba keluar cahaya sampai di Persia, bahkan menghancurkan balkon-balkon tempat orang-orang ibadah selain muslim, hancur semua. Ada api yang disembah orang Majusi sudah ribuan tahun. Begitu Rasul lahir, api padam dengan sendirinya. Subhanallah. Keluar Rasulullah, waktu keluar beda dengan bayi sekarang. Ketika dia keluar, dalam Al-Barasanji, Ja'far Al-Barasanji dijelaskan, tangannya di lantai, kemudian dia melihat ke atas, pertanda dia akan memimpin seluruh umat manusia. Masya Allah. Itu baru kelahirannya, belum sunnahnya, belum akhlaknya, belum ada tubuhnya. Maka saya insya Allah cerita ya, insya Allah itu namanya 5 jam. Iya, tapi ada namanya percepat. Hadirin yang belakang Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sudah lahir, Masya Allah, tidak ada tali pusarnya, sudah bersih. Kemudian dia bercilak, Masya Allah. Kemudian dalam kelahirannya beberapa bulan saja, ada yang mengatakan 2 bulan sudah fasih berbahasa Arab, ada yang mengatakan 6 bulan sudah bisa berjalan. Masya Allah. Namun setelah kelahirannya itu, kebiasaan orang Quraisy selalu dicarikan ibu susu. Tanah Indo dapat susu, bukan ibunya. Kebiasaan orang Quraisy diberikan kepada orang, nanti dia yang susukan. Yang pertama menyusukan Rasulullah Zuwaibah. Setelah Zuwaibah dititip di tempat bayi, disitulah nanti ibu-ibu ambil bayi itu. Maka semua bayi disimpan di situ, kebiasaan Quraisy. Namun sebelum dibawa ke sana, dibawa dulu kepada kakeknya Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib merasa senang karena cucunya sudah lahir. Kemudian dia bawa ke Ka'bah, dia beri nama di Ka'bah itu dengan nama Muhammad. Setelah diberi nama, dimasukkan di panti untuk diambilkan ibu susu. Maka semua bayi-bayi tadi, semua bayi sudah diambil orang, tinggal satu yang tidak mau diambil. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mau diambil? Yang pertama, tidak ada bapaknya. Yang kedua, orang miskin. Siapa yang mau bayar? Orang-orang cari ibu-ibu, cari yang kaya supaya banyak bayarannya. Sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tidak ada bapak, miskin, tidak ada yang ambil. Tiba-tiba ada satu keluarga, datang satu keluarga dari jauh, dari Bani Sa'ad, namanya Halimatus Sa'diyah bersama suaminya Al-Haris bin Abdul Uzzah. Dia datang dengan anaknya, dengan unta betina yang kurus. Sampai di sana tinggal satu orang. Terlambat kinasek, kita terlambat, ada satu, tapi salah-salah diambil. Orang miskin, tidak ada bapaknya,
ibunya juga tidak ditahu bagaimana kehidupannya. Tidak usah diambil. Tapi apa yang terjadi, sang ayah mengatakan, suaminya mengatakan, daripada kosong, daripada tidak ada diambil, kita ambil saja. Maka diambillah Rasulullah, digendong, dipangku oleh Halimatus Sa'diyah. Begitu dipangku, yang tadinya Halimah air susunya sudah kering, dipangku, tiba-tiba air susu tambah banyak. Anaknya yang kurus tadi tiba-tiba jadi gemuk, unta yang kurus di luar jadi gemuk semua. Apa hubungannya? Ini mapiar bembe madokoy, dikasih makan taruh, masya Allah, belikan vitamin, sapi tetap kurus. Di sana cuma anak-anak digendong gemuk unta. Ya siapa tahu ada nanti bayi tak kasih bab ibu yang gendong, gemuk mana nih? Itulah keberkahan Rasulullah, keberkahan Rasulullah. Maka dia pun berangkat dengan unta yang gemuk, dengan lincah untanya, anaknya sehat, dia berangkat pulang. Ibu-ibu yang tadi sudah ambil bayi, yang duluan pulang, akhirnya ketinggalan. Masya Allah. Mas, bukankah itu unta yang baru tadi datang? Kenapa secepat itu? Baik. Sampai di kampungnya, Halimatus Sa'diyah dengan suaminya ini pengembala kambing. Semua kambingnya dalam keadaan kurus, kemudian tanaman kering. Sesampai di kampung itu, tiba-tiba kambing gemuk, tumbuh-tumbuhan mekar semua. Masya Allah. Sehingga kita lambangkan dengan pisang. Ada, ya cuma bedain sini mekarnya telur, bukan daun. Ya gembira. Ya, alhamdulillah. Jadi bergembira dengan datangnya Rasulullah itu satu keberkahan. Jadi kalau ada yang mengatakan apa aja datang kalian, kita sebagai cinta Rasulullah. Jangankan kita, Abu Lahab saja yang jelas-jelas sudah mau membunuh Rasulullah, tapi karena dia senang datang Rasulullah, lahir Rasulullah, Abu Lahab, dalam Al-Quran sudah ditentukan, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran sa'ata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia pasti celaka. Dia akan membawa kayu bakar dengan istrinya, dan dia sudah dinyatakan masuk dalam api neraka. Tapi ketika dia gembira hari Senin, dia gembira, dia merdekakan hamba sahayanya, dia gembira hari Senin itu kelahiran Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin menunda siksaan Abu Lahab. Masya Allah. Apalagi kalau kita bukan benci Rasulullah, cinta Rasulullah. Masya Allah. Setelah diambil oleh Halimatus Sa'diyah, dipelihara selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dikembalikan, karena batas 2 tahun. Tapi ketika dikembalikan, dia bilang, maka deh Halimah, saya bisa minta tolong Bu, bisa saya ambil lagi? Ternyata rizki saya berlimpah asbab daripada Muhammad. Bolehkah saya minta lagi? Diambil lagi. Maka ketika itulah dipelihara sampai 4 tahun 5 tahun, terjadi peristiwa, datang Jibril, dia tangkap baginda Rasulullah. Kemudian ketika itu masih bermain dengan anaknya Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba diambil di Ka'bah, dekat Ka'bah, diambil, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dengan air Zamzam. Maka anaknya berkata, Umi, wahai ibu, Muhammad dibunuh, dibelah dadanya Umi. Maka dia lihat, setelah itu dia pergi lihat Muhammad Rasulullah, ternyata tidak apa-apa. Bayangkan, jagona Jibril lemak bedah, tidak kelihatan jahitannya. Coba ke rumah sakit ahli bedah, dijahit kelihatan benangnya. Setelah itu apa yang terjadi? Ada perasaan khawatir. Halimatus Sa'diyah kembalikan Rasulullah kembali kepada ibunya. Maka pada saat 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, beliau berangkat atas usul daripada ibunya. Nak, bagaimana nak kalau kita pergi ke Yasrib, Madinah sekarang, kita melihat kuburnya ayahmu. Tolong minta kubur nambo muna. Kita lihat-lihat, tengok kuburnya ayahmu. Maka Rasul berangkat, umurnya masih 6 tahun, ditemani oleh Ummu Aiman, pembantunya Ummu Aiman, kemudian Abdul Muttalib kakeknya. Berangkatlah dari Mekah ke Madinah, jalan kaki 500 km. Coba bayangkan, coba bayangkan Pak, 500 km dari Mekah ke Madinah. Saya tunggu bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan dulu. Ya, jauh sekali kan? Alhamdulillah sampai di sana.
Karena berkat kekuasaan Allah, Allah sampaikan di sana, beliau beberapa keluarga itu tadi tinggal di Madinah selama 1 bulan. Selama 1 bulan kemudian dia ingin kembali ke Mekah, maka berangkatlah kembali Li Sunipengan, pulang kembali Aminah bersama Ummu Aiman. Abdul Muthalib baginda Rasulullah masih berumur 6 tahun. Di pertengahan perjalanan, Masya Allah, di pertengahan perjalanan antara Madinah dan Mekah ada kampung namanya Abawah. Maka ketika sampai di Abawah, pertengahan, tengah-tengah nih antara Mekah, Madinah, Madinah, Mekah, ada kampung Abawah. Aminah jatuh sakit dan meninggal di tengah jalan. Bisa dibayangkan, Masya Allah, umur 2 bulan dalam rahim ibunya, ayahnya meninggal dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, meninggal ibunya di Abawah. Berangkat dengan neneknya, kakeknya, dengan Ummu Aiman. 3 orang berangkat pulang, sampai di kampungnya, maka dipelihara oleh kakeknya. Baru 2 tahun 10 bulan, 2 bulan 8 tahun, umur 8 tahun 10 bulan. Kemudian 2 hari Rasulullah ditinggalkan lagi kakeknya pada saat berumur 8 tahun 10 bulan 2 hari. Meninggal kakeknya Abdul Muthalib, kemudian dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Jadi banyak saudaranya, 2 saudaranya, bapaknya banyak. Ada Abu Talib, Abu Lahab, ada juga namanya dulu Abu Jahal, ada juga Abu Bakar, Abu Sofyan. Dulu banyak abu-abu. Iya. Kalau sekarang sudah tidak ada abu, tinggal di pasar tinggal abu gosok. Ya, dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Umayyah. Dipelihara oleh Abu Talib. Paling lama dipelihara oleh Abu Talib 40 tahun lebih. Maka berbagilah kegiatan-kegiatan Rasulullah. Umur 12 tahun bersama Abu Talib berdagang, kebiasaan orang Quraisy, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaib, suka keluar pada musim dingin, musim panas. Untuk apa? Berdagang. Berangkat berdagang bersama Abu Talib umur 12 tahun. Setelah berumur 12 tahun, umur 15 tahun ikut perang, namanya perang Fijar. Setelah perang Fijar, kemudian karena beliau sudah dewasa 25 tahun, 20 tahun lebih, tidak ada pekerjaan menetap, maka dia mengembala kambing, kambing bembek. Coba lihat, perhatikan para nabi itu, kebanyakan para nabi mengembala kambing. Kenapa? Kambing susah diurus, didorong masuk kandang, dia yang dorong kita, ditarik, dia yang tarik kita. Itulah ujian untuk berdakwah. Ada orang diajak ke masjid tidak mau, ditarik, dia tarik juga kita. Itu ujiannya. Semua nabi-nabi pengembala kambing, karena kambing susah diurus. 25 tahun berhenti mengembala kambing, dia pergi bekerja yang lain. Bekerja di mana? Berdagang bersama seorang saudagar kaya, wanita janda berumur 40 tahun, namanya Khadijah. Bu, kita kenal Khadijah. Kenal di mana, Ki? Oh, Khadijah tetangga ya? Ya. Khadijah pedagang, Masya Allah, orang kaya tapi tidak pernah menyembah berhala. Dia bagus budi pekertinya, banyak yang mau lamar tidak mau, kaya. Sehingga pada saat itu Rasulullah diberikan kekuasaan, diberikan pekerjaan untuk berdagang bersama pembantunya Khadijah, namanya Maisyarah. Maisyarah, ada yang ikut wanita Maisyarah. Maka ketika Rasul berdagang, di sini di tengah Pak Balu ini kurang pedagang di sini dia. Contohnya sudah di sini akhlak, sudah mulai berdagang. Kebetulan di sini bukan pasar. Masya Allah, pedagang, beliau jujur, subhanallah. Apa dia katakan kepada pembeli? Pak, Bu, ini modalnya sekian, terserah kita, mau kita tambah alhamdulillah, tidak apa-apa juga, tidak beli tidak apa-apa. Kemudian dia jelaskan lagi, yang di atas ini agak kurang bagus, tapi insya Allah saya kurangi harganya. Kalau yang di bawah ini agak rusak sedikit, ada yang robek, tapi saya tetap kurangi harganya. Kalau senang silahkan, tidak apa-apa. Kalau kita yang lain, di tempat yang lain, tidak ada di sini, bagus, pokoknya dijamin halal. Masya Allah. Makanya ya, yang dia Masya Allah. Rasul tidak diperhatikan oleh Maisyarah. Ternyata mata-mata juga Maisyarah.
Setiap dia jual jujur, tambah banyak pembeli. Padahal cuma dia kasihkan begini modalnya, terserah mau ditambah tidak. Dia tambah orang karena jujur. Masya Allah, bertambah hartanya, berlimpah Khadijah. Kemudian dicerita lagi Maisyarah, wahai Khadijah, saya menyaksikan begitu Muhammad kalau berjalan panas matahari. Bisa dibayangkan, coba orang-orang yang naik haji, bagaimana panasnya di Mekah 40, 45. Tapi Rasulullah berjalan, ada awan ikut. Nah, diori alung. Kalau kita Masya Allah sudah pakai lantai, sudah pakai anu, tetap berkeringat. Tidak panas. Diperhatikan oleh Maisyarah, maka disampaikan kepada Khadijah. Maka Khadijah juga merasa senang, tertarik. Masya Allah. Maka namanya wanita kan malu, masa kita yang melamar, ya kan? Maka ada temannya namanya Nafisa binti Munayyah. Nama Nafisa mas kaya dia tisang Nafisa Pak balu eriolor kure. Nafisa, coba sampaikan kepada paman-pamannya, saya ingin agar dia menjadi suami saya. Maka Nafisa binti Umayyah, dia sampaikan kepada paman, alhamdulillah diterima. Masya Allah, seorang pemuda perjaka 25 tahun, akhlaknya baik, ganteng, kawin dengan seorang janda 40 tahun. Masya Allah. Jadi kalau mau ikuti sunnah Pak, narikong kana takalolop saparingi janda. Sunnah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang kerjakan sunnahku, dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, bersamaku di dalam surga. Jadi pemuda-pemuda yang mau masuk surga, cari janda. Masya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahan, subhanallah, menjadi rumah tangga bahagia, dikaruniai anak janda tapi diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Fatimah, Ruqayyah, subhanallah. Diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan berlalu, umur 39 tahun. Terjadi lagi peristiwa. Ketika itu Ka'bah hancur, diperbaiki, maka dibangunlah Ka'bah, diangkat, ditambah dindingnya. Setelah ditambah dindingnya, ada yang terlepas. Namanya yang terlepas itu batu Hajarul Aswad. Lepai, terlepas. Wah, semua orang mau pasang, semua suku-suku merasa berhak. Kami yang berhak. Tiba-tiba karena sudah kacau, ada satu orang begini saja, siapa yang lebih dahulu masuk di masjid, cepat masuk lebih dahulu, pagi-pagi masuk, dialah yang berhak memasang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang suku-suku tadi tidak ada yang bangun-bangun. Yang bangun duluan Rasulullah. Rasul duluan masuk, maka orang lihat, inilah benar, ini orang jujur, sudah pasti ini orangnya. Ternyata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak sombong. Saya yang pasang saja. Minggir. Lesi mana kok? Tidak. Rasul mengatakan begini, supaya semua bisa merasakan ada keberkahannya. Siapkan kain, masing-masing suku, masing-masing pegang ujung-ujung kain, letakkan batu di tengahnya, kemudian geser ke samping sudut, nanti saya yang pasang. Selesai. Aman. Selesai itu dicerama. Belum belum. Terpasanglah Hajar Aswad. Tahukah ibu-ibu, bapak-bapak, batu Hajar Aswad itu, Masya Allah, batu Hajar Aswad itu dari surga. Jadi batu yang ada di dunia dari surga, Hajar Aswad. Masya Allah, kelebihannya melebihi permata yang paling mahal di dunia 30.000 kali lipat. Warna putih. Rasul mengatakan sungguh Hajar Aswad itu batu yang turun dari surga. Dulu warnanya putih, berubah jadi hitam karena setiap ada orang yang sentuh, orang-orang yang punya dosa. Dosa si los makatan ini ada dosanya, airnya berubah warnanya. Itu batu Pak. Bagaimana kalau hati sakitnya tuh di sini? Sudah pokoknya sudah gelap hati. Maka setelah itu hadirin melakukan Allah, detik-detik Rasulullah akan berdakwah. Inilah kunci daripada kesuksesan Rasulullah. Pada umur 40 tahun, 35 tadi ada yang mengatakan 38, dia letakkan batu tadi. Pada umur 40 tahun beliau itikaf, bertahanus, bermalam
Nah, bukan itikaf, bermalam, bertahanus, menyendiri. Kenapa beliau menyendiri? Kenapa Rasul menyendiri? Karena keadaan orang Arab pada saat itu tidak lagi menyembah Allah. Ada yang menyembah patung-patung. Baru patung itu dia kasih nama. Yang paling mereka senang itu Al-Manat. Ada beberapa nama patungnya. Lata, Uzza, Manata. Lata, Uzza, Manata. Disembah. Patung dia taruh di Ka'bah, kurang lebih 600 atau 300 lebih di Ka'bah, baru dia sembah. Masya Allah. Maka Rasul tidak mau terpengaruh, dia naik ke Gua Hira. Ibu-ibu yang pernah naik haji, cobalah ke Bukit Sur. Ada gua di atas itu. Bisa berjalan naik ke atas karena dia agak terjang, bisa naik sampai 2 jam insya Allah. Kalau orang tua kuat ya insya Allah sampai, kalau tidak ya dia letu. Sampai di atas ada Gua Hira. Rasul di sana menyendiri. Jadi kalau orang bilang Rasul tidak pernah keluar, tinggalkan keluarganya, itu naik di gua, ada istrinya di rumah. Dia tinggalkan keluarganya, dia bertahanus di sana. Tepat ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan, datang Jibril. Baik, kira-kira Bu, kira-kira Pak, kita bersembunyi di gua sendirian, gelap, datang orang baju putih, serba putih, dia peluk kita. Tapi kok ya lari Kak? Ya selang kan. Jangan selang, nanti lasah. Maka Rasulullah didekap oleh Jibril, serba putih datang. Kemudian didekap Rasulullah, lalu Jibril berkata, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Apa yang mau dibaca? Tidak ada, gelap. Iqra, dipeluk lagi, didekap lagi dari belakang. Ma'ana biqari, tidak bisa baca saya ini. 3 kali. Iqra, ma'ana biqari, dilepas. Kemudian Jibril baca surat Al-Alaq. Itulah surat pertama yang diturunkan oleh Allah. Kan makanya sejarah itu. Maka turun ayat pertama, surat pertama Al-Alaq, cuma 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Perkenalan. Baru ayat surat pertama turun perkenalan. Wahai Muhammad, bacalah Tuhanmu yang menciptakan, yang ciptakan langit Allah, yang ciptakan udara Allah, yang ciptakan gunung Allah, matahari yang Allah ciptakan, bulan, semua Allah ciptakan. Bahkan manusia Allah juga yang ciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah Tuhanmu lah yang menciptakan manusia. Masya. Perkenalan. Setelah perkenalan belum ada dakwah, belum. Nanti beberapa tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan beberapa bulan. Rasulullah rindu lagi, rindu ingin bertemu dengan Jibril. Tiba-tiba dia mau naik ke Gua Hira, datang Jibril lagi. Maka Rasul lari lagi, karena pada saat pertama lari, tadi di Gua Hira lari. Dia sampaikan kepada istrinya, dasiruni, samiluni, selimutika, selimuti saya. Diselimuti. Beberapa bulan, beberapa tahun, ingin lagi naik, datang Jibril. Maka Jibril berkata, wahai Rasulullah, anta Rasulullah. Wahai Muhammad, anta Rasulullah, anta Rasul. Maka lari lagi Rasul. Kemudian diperintah kepada Khadijah, wahai istriku, dasiruni, selimuti saya. Turun. Maka Jibril turun, Rasulullah diselimut, turun surat berselimut. Dah sebab mas selimut Nabi tak turun surat berselimut. Ya ayyuhal muddassir qum fa'ansir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujsa fahjur. Hei orang berselimut, hei Thomas selimut, bangun, sampaikan peringatan. Apa yang mau diingatkan? Wa rabbaka fakabbir. Di sana sebarkan kalimat Allah yang maha besar, Tuhan yang maha besar. Sampaikan ini. Banyak orang di luar lain dia sembah. Sudah mulai syirik, macam-macam dia lakukan. Keluarlah engkau wahai Muhammad, bangun, sampaikan ini agama tauhid, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berdakwah Rasulullah. Disinilah dakwanya Rasulullah berhasil. Apa yang membuat berhasil? Karena akhlak. Karena akhlak.
Maka Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nasira. Wahai Muhammad, aku tidak utus engkau melainkan seluruh alam. Wahai Muhammad, aku tidak utus engkau melainkan seluruh manusia basyiran wa nasira, berita gembira dan peringatan-peringatan. Apa berita gembiranya? Berita gembiranya, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, la ilaha illallah dalam hatinya, kemudian Muhammad dan Rasulullah, amal-amal ibadahnya ikuti Rasulullah, berita gembiranya adalah surga. Inilah yang disampaikan Rasulullah dengan akhlaknya. Rasul pernah bersabda, innama bu'iztu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Kalau yang memperbaiki akhlak, yang datang berakhlak, cocok. Sekali lagi, kalau yang memperbaiki akhlak adalah orang yang berakhlak, cocok. Contoh, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak punya alat elektronik di rumah, televisi rusak, yang datang perbaiki tukang servis mobil. Televisi rusak, yang datang diundang, yang datang tukang servis mobil. Waduh, diperiksa, aduh bu, televisinya mana, radiatornya? Tidak ada. Kremnya di mana? Tidak cocok, karena yang datang servis mobil, yang rusak televisi. Coba kalau yang datang servis televisi, yang rusak televisi, cocok. Maka Rasulullah SAW memperbaiki akhlak karena memang dia yang berakhlak. Cocok. Kemudian Rasulullah SAW dia menjadi contoh. Sekarang kan bu, pak, banyak orang bisa memberi contoh. Banyak. Di sini begini ya, contohnya begini. Yang di sini, usahakan begini, memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Kalau Rasul menjadi contoh, beliau menjadi contoh. Mari kita lihat akhlak baginda Rasulullah. Saya ingin cerita beberapa akhlaknya Rasulullah. Rasulullah ketika ingin dibunuh, ada namanya seorang Yahudi namanya Datsur. Itu Datsur selalu ingin membunuh Rasulullah. Di mana saja Rasul dia dapat, dia mau bunuh, tapi tidak pernah berhasil, karena setiap dia lihat Rasulullah ada banyak orang, tidak jadi dibunuh, tidak bisa dibunuh karena banyaknya manusia. Maka suatu ketika dia melihat Rasulullah istirahat di Masjid Nabawi, dia sandar setelah salat duhur, dia sandar-sandar di batang kurma, karena Masjid Nabawi masih kurma. Sandar-sandar, datang Datsur ingin membunuh Rasulullah, membawa pedang. Subhanallah, begitu dia datang, dia arahkan pedangnya di leher Rasulullah, kemudian berkata, wahai Muhammad, katakan siapa yang akan menolong engkau. Dikata toloko, pauni. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Allah. Begitu dia kenalkan, begitu disebutkan Allah, bergetar Datsur, tendre Datsur, bergetar badannya, berkeringat, terlepas pedang, diambil Rasulullah. Kemudian Rasul arahkan ke lehernya Datsur, kemudian Rasul berkata, sekarang Datsur, saya yang mau tanya, siapa yang tolong kamu? Tidak ada. Iko deh mau tolong kamu mati nak. Ini mani bawah. Apakah Rasul marah? Membalaskah Rasulullah? Memukulkah Rasulullah? Ataukah membunuh Rasulullah? Daripada saya dibunuh, lebih saya bunuh duluan. Begitukah Rasulullah? Tidak. Rasul berikan pedangnya, lalu dia berkata kepada Datsur, aja makor kedua, jangan begitu dua kali ya, jangan. Nih, ambil pedangmu, pulanglah. Masya Allah, pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk Islam. Kemudian ada lagi orang, waduh, Masya Allah, tiba-tiba masuk di Masjid Nabawi, buang air kecil di dalam masjid. Marah sahabat, dia kencing di sudut, dilihat oleh sahabat baginda Rasulullah. Sahabat sudah merasa panas. Rasul mengatakan, jangan. Sementara buang air kecil, jangan ditegur. Kalau ditegur dia lari, kemana-mana sudah air kencingnya. Lebih baik selesai dulu, biarkan saja dia kencing, taruh dulu teme daripada matu tak tar temena. Biarkan dia kencing dulu, sabar, biarkan saja dulu. Jangan buru-buru, biarkan saja, nanti kita jelaskan. Begitu loh. Kalau sahabat sudah marah,
wah jangan ke situ, lagi aja misalnya kalau kita ini masjid Rasul ta'al labbaik ya wahai Muhammad, di sini masjid, tolong jangan. Ternyata dia pergi, ada pedang, dia lupa pedang dia lupa, tapi Rasulullah setelah dia pergi, Rasul bersihkan lebih dahulu, kemudian sahabat datang membersihkan. Tidak mungkin Rasulullah bekerja, kita tidak kerja. Itu menjadi contoh. Ya apa ini no kena bersih Rasul tidak, dia yang duluan. Dia duluan baru sahabat, tidak mungkin dia lihat Rasul bersihkan, masa kita tidak. Sungguh terlalu. Bersih, pulang yang tadi buang air kecil, pulang dia lihat bersih, Masya Allah. Bersih. Maka apa yang terjadi? Akhirnya dia ucapkan syahadat. Akhlaknya Rasulullah itu baru akhlaknya. Kemudian akhlak yang berikutnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia melihat ada orang tua buta di pinggir jalan, di dekat pasar itu dulu, pinggir jalan, angkat tomat-tomat. Ternyata orang tua ini orang yang benci kepada Muhammad, karena dia dengar saja, dia cuma dengar berita bahwa Muhammad itu merusak agama, menghina agama kita, menghancurkan Tuhan kita, sering mengucapkan syair-syair, padahal Al-Quran. Maka orang tua ini selalu dia umumkan pengumuman ditujukan kepada seluruh masyarakat Pasar Sigeri dan sekitarnya. Contoh masyarakat, bahwa kalau kalian bertemu dengan Muhammad, jangan sekali-kali kamu mendekatinya, apalagi mendengarkan kata-katanya. Dia itu tukang sihir, dia itu majnun, orang gila, dia yang menghina agama kita, menghancurkan Tuhan kita, memecah belah persatuan kita. Jangan kamu dekati. Tapi orang tua ini selalu duduk di pinggir jalan, dan Rasulullah setiap selesai sholat subuh, dia bilang sama keluarganya, istrinya Khadijah, supaya membuat bubur. Bubur itu dia bawa kepada orang tua, lah pernah timpu. Dia suapin setiap hari, dia suapi. Begitu disuap, ini orang tua kan buta, tidak tahu siapa yang suapi, bercerita juga. Nah, siapa tahu ketemu Ki Muhammad, jangan kita dekati dia, tidak baik sekali. Jangan coba-coba, orang gila, orang yang senantiasa menghancurkan agama kita. Jangan kau dekati dia sambil dia kasih makan. Seandainya kita lejuju bawah nih, sudah saya ini lagi haji. Kalau seandainya, siapa tidak panas telinga dengar, sudah dikasih makan, kita yang dia hina. Rasul kasih makan lagi, tenang. Kalau keras dia kunyah lagi, padahal Rasul dia tidak lihat. Jangan dekati dia, dia itu kurang sopan, tidak bagus, memecah persatuan, menghina agama kita. Jangan dekati ya. Setiap hari Rasulullah sampaikan ini makanan. Maka suatu ketika tidak ada yang kasih makanan. Menurut riwayat, Rasulullah telah meninggal dunia. Pada saat itu Abu Bakar yang menggantikan baginda Rasulullah menjadi khalifah. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia datang kepada istrinya Rasulullah. Ternyata juga anaknya Abu Bakar bernama Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, iya Abi, kira-kira apa kira-kira yang belum pernah saya kerjakan dulu, dia kerjakan Rasulullah? Oh, sudah semua Abi, hampir semua apa yang dilakukan Rasulullah, Abi semua sudah kerjakan. Tidak ada lagi, cuma ada satu ayah, Abi ada satu. Apa itu nak? Setiap pagi setelah sholat subuh, saya dengarkan, saya sering dia pergi ke pinggir jalan, katanya diberikan makanan bubur. Itu yang belum Abi kerjakan. Sebelum dia meninggal dia kerjakan itu. Ada orang tua di sana buta, katanya sering menghina baginda Rasulullah. Oh baik nak, nanti saya yang kerjakan. Saya akan apapun yang dikerjakan Rasulullah, saya harus kerjakan. Maka dia pun pergi. Abu Bakar As-Siddiq, dia ambil bubur, dia bawa kasih makan orang tua itu. Cara kasih makannya berbeda dengan cara Rasulullah. Kasar, beda. Kalau Rasul kan lemah lembut. Ternyata yang kasih makan ini lain-lain caranya. Maka dia berkata, bukan ini, pasti bukan orang itu yang sering memberikan makan. Bukan begini caranya, kasar caranya ini. Dan aku caranya, maka rasa dingin. Bukan ini. Tapi Abu Bakar tetap dia. Kalau orang yang kasih makan saya itu lemah lembut, kasih sayang, kalau keras dia kunyahkan, kemudian berikan, alangkah nikmatnya kalau dia yang kasih saya. Nikmat. Menangis Abu Bakar As-Siddiq, teri Abu Bakar, menangis karena dia ingat bagaimana Rasulullah ternyata dicaci maki, padahal dia sendiri yang kasih makan. Maka apa kata Abu Bakar? Benar,
bukan saya wahai orang tua. Sesungguhnya saya ini adalah pengganti beliau, karena beliau sudah tidak ada. Saya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah, sayalah pengganti beliau. Sementara orang yang berikan makan kepadamu setiap hari dahulu itu, dia itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terkaget. Hah? Benarkah dia Rasulullah? Dengan rasa terisak, menyesal. Benarkah dia orangnya yang begitu baik, begitu lama dia berikan makan kepadaku dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, sementara setiap hari saya umumkan, saya hinakan dia, saya caci maki dia. Bahkan ketika dia berikan makan, aku sakiti hatinya. Tapi dia berikan makan kepadaku. Sekarang dia sudah tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Benar, sudah tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Bagaimana ini? Dia sudah tidak ada, sementara aku tidak sempat meminta maaf kepadanya. Wahai Amirul Mukminin, sungguh saya telah berdosa. Wahai Amirul Mukminin, saksikanlah untuk menebus kesalahan saya ini. Saksikan wahai Amirul Mukminin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam lagi. Masya Allah. Maka hadirinlah Allah, akhlaknya Rasulullah tidak pernah menyakiti orang. Bahkan ada satu sahabat, Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang yang melayani Rasulullah 10 tahun, dia tidak pernah mendengarkan kalimat dari Rasulullah, kalimat-kalimat kasar. Tidak pernah Rasul mengatakan, "Hei Anas, kenapa kau kerjakan ini? Kenapa kau tidak kerja? Kenapa ini?" Beliau kalau ada sesuatu yang diperintahkan, dia hanya berkata, "Wahai Anas, apakah sudah kau kerjakan apa yang saya perintahkan?" 10 tahun tidak pernah marah. Ya apa ini, baru 1 bulan, baru 1 bulan kerja, salah sedikit, Mas. Rasulullah sahabat 10 tahun kerja tidak pernah dimarahi. Masya Allah. Oleh karena itu hadirlah Allah, ini juga contoh bagi kita, jangan saling mencari kesalahan orang. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian berburuk sangka, jauhilah prasangka, karena prasangka itu dosa, dan jangan kalian mencari-cari aib orang lain. Maukah kalian makan daging saudara kalian yang sudah mati? Masya Allah. Ternyata Al-Quran ini turun ketika ketika satu sahabat bernama Salman bin Al-Farisi. Salman Al-Farisi, asbab turunnya ayat ini. Ketika itu Salman Al-Farisi, menurut satu sahabat, dia katakan, Ibnu Juraij, dia katakan sahabat telah bercerita ketika Salman Al-Farisi masuk di ruang makan, ruangan dapur, hikmat, ruang dapur, tiba-tiba dia makan, sesudah makan dia tidur. Ya reban peko mandre matingro, makan tidur. Tiba-tiba datang sahabat yang lain, ada yang mengatakan Umar, tapi tidak dijelaskan di sana. Ada sahabat masuk, dia lihat ini Salman Al-Farisi sudah makan langsung tidur. Langsung dia berkata, ini cuma makan tidur saja, makan tidur saja. Keluar dari ruangan makan, hikmat, datang Rasulullah. Kebetulan waktu itu bersepapasan, maka Rasul mengatakan, wahai saudaraku, sahabatku, keluarkan daging yang ada di gigimu, keluarkan daging bangkai yang ada di gigimu. Maka dia katakan, ya Rasulullah, saya belum makan, belum pernah makan saya ini. Apa yang kau katakan saudaramu di dalam tadi? Masya Allah. Padahal cuma tidur orang itu. Apalagi sekarang semua yanu itu kalau saya kemarin itu pokoknya Masya Allah. Hati-hati Pak, jangan selalu begitu Pak. Aduh, aku tahu itu pakai bedak di sini. Jangan. Jadi jangan sekali itulah sebabnya Rasul mengatakan suatu ketika nanti di akhirat ada orang bangkrut. Dia katakan, atadruna ma muflis, tahukah kamu siapa orang bangkrut? Al-muflis, orang bangkrut itu, jawab sahabat, orang bangkrut itu ya Rasulullah. Jadi Rasul tanya, wahai saudara sahabatku, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Maka dia jawab, yang bangkrut itu la dirham, tidak ada uangnya, la malah lahu, tidak ada uangnya, tidak ada hartanya. Maka Rasul mengatakan tidak. Yang bangkrut itu yang datang menghadap sama Allah, dia bawa salatnya, dia bawa zakatnya, dia bawa hajinya, dia bawa umrahnya, dia bawa sedekahnya, menghadap sama Allah, tapi pernah menyakiti hati orang lain di dunia. Jadi hati-hati kipadi, jangan sakiti orangnya. Jadi hati-hati dengan hati, jangan sampai sakit hati. Apalagi kalau mati sampai mati, masuk peti mati, setengah mati. Karena sakitnya tuh di sini. Iya.
Maka Rasul menyampaikan, maka nanti di akhirat ada orang datang, dia bawa salat. Ketika dia sampai di sana, dia bawa hajinya, dia bawa sedekahnya, semua dia bawa. Tapi pernah di dunia dulu dia fitnah orang, dia ghibah orang, dia sakiti hatinya orang. Maka ketika dia mau masuk surga, datang orang menyusul, ya Allah, protes ya Allah, saya tidak, ini tidak adil ya Allah, saya kenal itu ya Allah, jangan dikasih masuk di surga ya Allah, pernah disakiti saya di dunia ya Allah, dia yang cerita saya, memfitnah saya, menggibah saya. Hei, kau kenal itu? Kenal ya Allah, tetangga. Jadi kamu bayar dengan apa? Amal-amalmu, pahala-pahala hajimu, sedekahmu, puasamu, sholatmu, bayarkan semua. Datang lagi, bayarkan dengan amalmu. Datang lagi, bayarkan lagi. Tiba-tiba habis pahalanya, capu pahalanya. Pahala haji habis, pahala sholat habis, pahala umrah habis. Masih ada yang datang, ya Allah, saya juga ya Allah, saya juga menuntut. Masya Allah, habis, tidak ada amal. Maka apa yang terjadi? Dosanya orang itu diberikan kepadanya. Yang tadi sudah masuk surga berubah masuk neraka. Ini orang bangkrut. Jadi jangan kita cerita orang, Masya Allah. Kita doakan. Bagaimana Rasulullah? Kisah berikutnya, Rasulullah selalu dicaci maki. Rasul dicaci maki, bukan cuma dicaci maki, Bu, Pak, dilempar tai unta. Setiap beliau mau berdakwah, dari rumah keluar berdakwah, sampai di perjalanan jalan ada orang kafir lempar batu, kadang-kadang tai unta, kotor bajunya, pulang lagi, dia serahkan lagi, ganti lagi bajunya, keluar lagi, dilempar lagi. Marahkah Rasulullah? Seandainya kita yang dilempar, Pak, jangan dulu pulang, kita bosa dulu itu, atau kita pukul dulu, atau bagaimana, kita balas dulu. Kalau seandainya, tapi Rasul tidak, dia pulang ganti baju, berangkat lagi. Masya Allah. Suatu ketika dia lewat, yang melempar tidak ada. Wah, kemana langganan ini? Tidak muncul-muncul ini. Biasanya sudah ada langganan kalau jam-jam begini. Tidak nongol-nongol, tidak muncul. Maka ada orang bertanya, permisi, kita kenal yang di sini. Oh itu, wahai Muhammad, sakit, melasai, sakit. Iya. Apa kata Rasulullah? Langsung pulang. Kalau seandainya kita sakit, untung sakit, mudah-mudahan mati saja. Itu yang menghalangi saya. Kalau seandainya. Tapi Rasul tidak, pulang ke rumah, sampaikan keluarga, buatkan makanan kue yang paling enak. Mau kemana ya Rasulullah? Buat saja. Maka dia buat, dia pergi, kembali ke rumah itu, ternyata terkunci. Maka dia pun sunnah. Sunnah lagi nih. Ini sunnah. Sebelum masuk rumah orang, beri salam 3 kali. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Orang kafir di dalam. 2 kali. Assalamualaikum. 3 kali. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya Muhammad. Langganan. Contoh. Muhammad. Takut. Bayangkan orang yang pernah disakiti tiba-tiba datang, sementara kita tidak berdaya datang. Namun kapan warumi mati tuki? Biar cuma ditiup, diludahi mati kita ini. Masya Allah, datang Muhammad. Siapa Muhammad? Tidak terkunci, masuk dia. Masya Allah. Oh, wahai saudaraku, ternyata engkau dalam keadaan kurang sehat, pantas tidak ada yang melempar. Misalnya, iya, saya tunggu-tunggu pelemparan tidak ada. Ternyata kamu sakit ini. Waduh, saya bawakan kue supaya sehat bisa melempar lagi. Misalnya, itu kata-kata kita. Masya Allah. Tapi Rasul tidak seperti itu. Maka dia katakan, Masya Allah, mudah-mudahan anda sehat, saya membawa makanan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah. Apa katanya? Wahai Muhammad, ketahuilah, sesungguhnya teman-teman saya banyak yang membenci engkau, mereka juga benci kepadamu. Saya selalu melempar engkau, tapi sahabat-sahabat saya yang juga benci kepadamu, tidak ada yang menengok saya. Mereka juga memberikan semangat kepada saya agar menghina engkau, tapi tidak ada yang datang melihat saya ketika saya sakit. Engkau wahai Muhammad, sudah saya caci maki, saya hina, saya lempar, berdarah kakimu, kotor pakaianmu, kamu datang membawa makanan. Betapa tinggi akhlakmu wahai Muhammad. Wahai Muhammad, saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, tidak pakai ayat, tidak pakai hadis. Masya Allah, akhlak.
Inilah sesuai dengan tema tadi. Bagaimana kita mengikuti akhlaknya Rasulullah? Saya yakin belum mampu. Yang kita bisa cuma akhlakul hasanah atau akhlakul karimah. Karena akhlak itu ada beberapa macam akhlak. Ulama sampaikan ada akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Akhlakul hasanah artinya kebaikan dibalas kebaikan yang sama. Kebaikan dibalas kebaikan sama. Contoh, assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, sama, tidak ada sambungannya, sama-sama 10. Misalnya dia bawakan ki pisang goreng, kasih kembali piring, taruhkan pisang goreng juga, kan sama-sama. Tapi ada yang bagus supaya lebih enak lagi, bisa meningkat amal, pahala lebih banyak, akhlakul karim. Apa itu akhlakul karim? Kebaikan dibalas kebaikan yang lebih, sama-sama kebaikan tapi lebih sedikit. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10, berarti 30. Dia kasih ke pisang goreng, kasih pulang piringnya, kasih ayam goreng, taruh juga nasi goreng. Pasti tidak marah. Kalau masih marah, potong kaki kambing, baru kita makan sama-sama. Rame-rame, silaturahim. Masya Allah. Itu akhlakul karim. Tapi Rasulullah dijelaskan dalam Al-Quran bukan akhlakul karim, akhlakul azim. Dalam surat Al-Qalam, dalam surat Al-Qalam, di awal-awal Al-Qalam, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la'ajran ghayra mamnun, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa innaka, dan sungguh engkau wahai Muhammad, khuluqil azim, berakhlak yang sangat tinggi. Bagaimana akhlak yang tinggi itu? Bagaimana akhlak azim itu? Itu sudah dicaci maki, dihina, dilempar, disakiti, difitnah, digibah, tidak marah, malah didoakan orang, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan hidayah, ya Allah. Setelah didoakan, bawakan makanan. Itu lemode. Misalnya nanti bubu ada yang sakit gitu, doakan dia di sholat tahajud, baru bawakan kue. Kalau masih mau, doakan lagi. Kalau kuenya tadi cuma sedikit, tambah lagi besok. Misalnya ayam goreng, tambah lagi, mie kuah agak tambah. Itulah namanya akhlak. Jadi akhlakul azim, dicaci maki, dihina, disakiti, malah dibalas dengan kebaikan. Sementara kita ini kan ya alhamdulillah ikut baginda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mungkin kita tidak bisa ikut Rasulullah, ikut sahabat lah sekurang-kurangnya. Ikut sahabat, jangan dihina sahabat, ya, ikuti sahabat. Karena apa? Rasul bersabda, man sabbal ashabi fa alaihi laknatullah alaihi wan nas wal malaikah wan nasi ajmain. Siapa yang menghina sahabatku akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ya, ikuti sahabat. Sahabat itu mengikuti Rasulullah. Termasuk seperti apa namanya ini, maulid-maulid ini Rasul kan tidak kerjakan. Tapi sahabat ada yang kerjakan. Ada yang mengatakan bid'ah sesat, kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Iya, yang bid'ah bagaimana? Umar juga pernah bid'ah, dibilang ketika dia salat tarawih 20 rakaat berjamaah, dia bilang inilah bid'ah yang paling bagus. Bahkan Rasulullah pernah ketika dia salat takbir Allahu akbar, ada yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran. Kemudian dia dengar Rasulullah, assalamualaikum, siapa tadi yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wa asila? Siapa yang baca itu? Saya ya Rasulullah. Padahal Rasul tidak pernah kerjakan itu, tapi dikerjakan sahabat. Apakah Rasul malah disampaikan, sungguh 30 malaikat telah datang kepadaku menyampaikan dengan amalanmu tadi. Banyak. Kalau semua mengatakan kullu bid'ah dalalah, semua yang sesat, yang baru sesat, yang baru bagaimana? Karena ada juga hadis, barang siapa yang membuat tradisi yang bagus, maka pahala bagi dia dan pahala bagi orang yang mengikutinya. Artinya jangan syirik, itu saja. Karena dosa yang tidak diampuni Allah syirik. Jangan sampai bawa sajian-sajian, kemudian memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kan cinta Rasul, cinta. Dalam Al-Quran sudah disampaikan.
Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka Allah akan cinta kepadamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Oleh karena itu hadir maka Allah. Sekarang Rasul sudah tidak ada. Tidak ada Rasul. Maka hari ini banyak orang tinggalkan sunnah Rasul yang sedikit-sedikit saja, yang kecil-kecil saja, yang kecil-kecil. Sekarang apa? Pengaruh nonton televisi. Di televisi kadang-kadang ada promosi minum minuman tangan kiri berdiri, anak-anak juga ikut tangan kiri berdiri. Padahal Rasul tidak pernah contohkan, sahabat tidak pernah. Bahkan Rasul mengatakan, sahabat juga menyampaikan, siapa yang makan dengan tangan kiri, minum tangan kiri, sungguh dia telah makan bersama syaitan. Ini yang kecil-kecil saja ini. Masuk kamar mandi, Masya Allah, tidak lagi baca-baca, tidak lagi doa. Ini biasa saja ini. Kelihatannya biasa, tapi begitu masuk WC, masuk langsung saja kanan duluan, Masya Allah. Padahal masuk WC kan ada doa. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis Allahumma, artinya kita berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau berhubungan juga kadang-kadang sudah ini. Tadi saya baca doa ibu-ibu, pengantin-pengantin yang tua, yang muda. Engkau mau pakai apa? Kau mau jala pabari di nelo doa. Jo kebami pabari. Masya Allah. Tadi sudah diajar Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtani. Memohon kepada Allah jangan setan terlibat juga. Maka hadirin maka Allah, sunnah-sunnah kecil, masuk masjid kaki kanan, baca doa Allahumma ftahli abwaab rahmatika, keluar Allahumma ftahli abwaab min fadlika, kemudian masuk WC, masuk Masya Allah, termasuk tidur. Kenapa banyak orang ketindisan, sering mimpi buruk? Kenapa? Sunnah Rasul tidak ada. Ini sunnah kecil saja ini, kita mau ikuti karena sesuai dengan temanya. Bagaimana kita mengikuti daripada Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah. Akhlak kecil saja. Akhlak kecil itu mau tidur, baca doa. Bahkan dianjurkan Rasulullah supaya kita baca doa. Apa doanya? Kita baca 3 kul. 3 kul saja. Saya yakin semua hafal sudah 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang 3 kul. Jangan baca seperti saya tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tidur. Maksudnya setiap kul tadi selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 3-3-nya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarril naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup di tangan, tiup, sapukan semua di badan yang bisa terjangkau. Setelah itu tidur. Tapi setelah dibaca ini jangan ada acara televisi, Cinta Fitri, kabar-kabari, pertandingan sepak bola, bangun lagi. Begitu habis nonton langsung tidur. Akhirnya mimpi. Kenapa? Kalimat terakhir tadi itu langsung tidur. Karena Pak, Bu, bagus acaranya televisi, Bu. Iya, Cinta Fitri mi. Masya Allah. Oh iya, padahal sudah mau tidur, sudah baca doa tadi, sudah disapu, bangun lagi. Begitu nonton tertidur di muka televisi, mimpi Cinta Fitri. Allah, Masya Allah. Jangan. Ya itu kalimat terakhir. Ini adab-adab kecil. Oleh karena itu hadirin belaka Allah. Kemudian hadirin yang belaka Allah, jaga. Yang dibawa Rasulullah tidak lain, bukan cuma akhlak. Yang pertama adalah iman. Jaga iman. Ini yang paling utama. Iman itu akan terikut dengan akhlak. Bagaimana iman seseorang akan diikuti dengan akhlaknya. Kalau imannya seseorang jauh dari Allah, maka akhlaknya juga rusak. Akhlak. Jadi iman dijaga. Apa itu iman? Ini biasa ada yang tanya kepada Rasulullah.
Ada dulu sahabat tanya, ya Rasulullah, mal iman? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu iza sarakta hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka. Iman itu apabila kamu berbuat baik, kamu merasa senang. Jadi berbuat baik merasa senang. Ya. Misalnya, alhamdulillah saya sudah sholat tadi, purana mas sempajang. Alhamdulillah ada orang tadi minta bantuan. Nah lah dia coba bantu mau nangis. Alhamdulillah saya keluarkan sedekah. Merasa senang jikalau berbuat baik. Wa isa sa'atka sayyi'atuka, kalau berbuat kesalahan merasa berdosa, takut. Aduh, depo sempajang. Aduh, kenapa saya sholat sendirian? Kenapa saya tidak berjamaah? Aduh, orang memberikan sumbangan saya tidak. Aduh, kenapa? Merasa berdosa. Sekarang sudah terbalik. Iya, dia sempajang merioi. Tidak sholat, sibuk dengan pekerjaan. Ada pekerjaan bagus, sholat orang salah. Tidak usah sholat, nanti besok masih ada besok. Merasa gembira dengan tidak sholat. Tapi begitu masuk sholat, aduh, masih sempajang, siapa lagi asal cepat sekali itu. Aduh, baru asar maghrib, aduh. Tuh begitu masuk waktu ibadah, waduh, bulan Ramadan lagi, tidak makan lagi kita ini, padahal pagi-pagi ada sepunya langganan jamu. Contoh, jadi masuk amal ibadah dia merasa gelisah. Ini imannya keluar. Makanya orang beriman disuruh beriman. Jangan ngambek, saya sudah beriman, saya sudah salat, tidak usah dikasih ingat. Rasul ulama sampaikan, narekoan kata maluluisulo masigi, kalau ada orang bolak-balik ke masjid, saksikan ke masjid orang beriman. Alhamdulillah, semua kita insya Allah orang beriman, amin. Amin beriman. Lalu apakah sudah beriman tidak usah disampaikan peringatan? Tidak usah disampaikan, orang beriman semua di dalam, tidak usah. Tidak, justru orang beriman perlu disampaikan. Kenapa? Karena orang beriman pasti dengan mudah dia amalkan. Gampang disuruh, tapi coba orang kafir disuruh setengah mati. Makanya banyak dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang beriman, berpuasalah. Karena dia beriman langsung puasa. Coba orang kafir, ya ayyuhal kafirun kutiba alaikumussyam. Hei kafir, puasalah, tidak mau. Ya orang kafir. Agak susah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Karena orang beriman dia jaga dirinya, keluarganya. Coba yang tidak beriman, masya Allah, pasti tidak mampu. Oleh karena itu ada dalam Al-Quran, orang beriman disuruh beriman. Orang beriman disuruh beriman. Jam berapa Mi? Saya tidak lihat jam karena ada saya punya jam juga sudah 2 hari lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, mati tuh. Insyaallah baru jam 10 di. Iya, baru 2 jam. Iya. Ya kira-kira 3 jam lagi. Insyaallah. Jangan selang, tidak lama lagi insyaallah. Ya, kira-kira pas selesai saya insyaallah selesai juga. Saya takut terlewat nanti korupsi lagi. Insyaallah tidak lama lagi. Apa gelisah mana yang anak telo je. Berita gembira dia tunggu ya. Jadi iman dijaga Bu. Kalau kita sudah beriman ini, maka hati-hati, dijaga lagi iman. Itulah sebabnya Allah katakan, ada orang beriman hari ini, sebentar subuh tidak ada. Barangkali misalnya Isya subuh, maghrib Isya ada, subuh tidak ada, duhur ada, asar tidak ada. Dalam Al-Quran ada, coba tidak jelaskan maghrib, coba dia bilang Al-Quran, bisa baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Hai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang beriman, tetaplah beriman. Kenapa?
ada orang beriman hari ini. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, summa kafaru, kemudian dia kafir, summa amanu, beriman lagi, summa kafaru, kafir lagi, summa zdadu kufran, bertambah kafirnya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak ampuni dosanya, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak tunjukkan jalan kepadanya. Kenapa? Cuma main-main. Jadi jangki main-main deh ya, dunia ini cuma sebentar bu Pak, sebentar sekali. Bayangkan dunia dibandingkan akhirat nanti, perbandingannya bu, supaya kita tahu dalam Al-Quran ini. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma taudun, alfa 1000 sanatin tahun. Fi yaumin kana, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Satu hari berarti kalau umur 60-70 kata Rasulullah, umurnya umatku 60-70 saja. Berarti kalau sampai 70 insya Allah, berarti kita hidup di dunia dibandingkan dengan akhirat cuma 2,5 menit. 2,5 menit, alah. 2,5 menit hidup di dunia. Kalau umur 70 tahun dihitung dengan perbandingan di akhirat. Jadi jangan main-main. Jadi kalau sibuk di pasar, ngerang kok bang itu weh, masa Allah yang panggil tidak datang? Coba contoh, sekarang bapak-bapak kerja di perusahaan, misalnya saya punya perusahaan, ibu-ibu semua pegawai bapak-bapak, saya gaji satu orang sampai 25 juta satu orang, saya berikan rumah, saya berikan fasilitas kendaraan, dengan catatan setiap hari harus kerja, jam kerjanya jam 7 apel, jam 1 jam 2 baru pulang. Maka yang rajin datang pasti terima gajinya, senang kita. Coba tidak datang pak, ada pegawai satu hari datang jam 10 baru datang, Allah ditegur, Pak Bu, kan ada jadwal jam 7, setiap jam 7 datang ki, kenapa jam 10? Siapa bikin aturan begitu? Siapa kasih aturan? Saya sendiri, bikin kantor sendiri. Masya Allah. Siapa yang gaji? Gaji sendiri dirimu. Ada yang datang terlambat, ada yang sampai 3 hari tidak datang. Masya Allah. Begitu juga Allah. Allah juga bikin aturan. Ada jam-jam waktunya disuruh datang. Kapan? Sholat. Kapan ada waktunya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata kanat, sesungguhnya salat itu kewajiban bagi orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Siapa yang tentukan? Allah. Ada orang dia sendiri yang tentukan salat subuh jam 5, dia salat subuh jam 7. Siapa yang suruh? Masa salat subuh jam 7? Itu salat pagi. Jangan di sini, cari perusahaan yang lain yang bisa apel jam 7. Di sini apel jam 5. Belum lagi dikasih, masya Allah, digaji. Kalau kita ya alhamdulillah, kita sudah lahir tidak dibayar. Belum ada saya pernah dengar di rumah sakit ada orang tidak keluar dari rahim ibunya gara-gara telinganya belum dibayar. Kenapa belum keluar anakku, suster? Aduh, minta maaf pak, minta maaf, istri kita tidak bisa melahirkan, uang telinganya belum lunas. Telinga belum dibayar, sudah dipasang. Tidak ada sejarahnya tuh. Oh, kenapa suster? Anak saya, istri saya belum melahirkan, saya sudah pasang kakinya, sudah dipasang belum dibayar. Mas, tidak ada. Mau bayar, keluar juga. Alhamdulillah, tidak dibayar. Bahkan kita tercipta cuma dari setetes air mani. Kalau Nabi Adam diciptakan kan dari tanah, di surga. Di surga ini bu, kita kan cuma dia di dunia. Kalau Nabi Adam di surga. Setelah diciptakan, begitu mulianya manusia, malaikat disuruh sujud. Disuruh sujud. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Berfirman Allah, wahai malaikat, kau sujud kepada Adam. Sujud bukan menyembah tapi penghormatan. Fasajadu, sujud semua malaikat illa, kecuali yang tidak sujud iblis. Sombong, tidak mau sujud. Oh, kenapa saya sujud ya Allah? Itu kan Nabi Adam orang baru, saya sudah ribuan tahun sholat. Oh, lamanya saya bersikir, sudah puluhan ribu tahun saya tinggal, masa Adam baru datang kita sujud sama dia? Sungguh terlalu. Tak usah ya. Misalnya bahasa kita, masa orang baru saya hormati? Saya ini dari api, Adam dari tanah.
saya tidak mau sujud. Gara-gara perintah Allah dia tidak ikuti, padahal bukan sujud sama Allah, cuma sujud sama Adam, tidak mau, maka Allah beri gelar dia. Apa gelarnya? Iblis, laknatullah alaih. Nah sekarang coba perhatikan kita sekarang, banyak orang disujud sama Allah tidak mau. Iblis disuruh sujud sama Adam manusia, Adam, penghormatan tidak mau, diganti namanya laknatullah alaih. Hari ini manusia tidak mau sujud sama Allah, namanya di mana bawang. Itu iblis tidak mau sujud sama Adam, sama Adam bukan sama Allah. Adam tidak sujud, dilaknat oleh Allah. Apa yang terjadi setelah Nabi Adam tinggal di surga sendirian? Alhamdulillah Bu, Pak, bagaimana seandainya kalau Nabi Adam saja tidak ada wanita ini tuh nama sesak, ini tuh nama bisa peneh. Kita juga yang kawin laki-laki. Untung Allah sampaikan, saya jadikan kalian berpasangan. Alhamdulillah, karena manusia ada nafsunya, dan Adam manusia punya nafsu. Yang pertama wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia ada keinginan nafsu kepada wanita. Nabi Adam begitu. Maka tinggal di surga tapi tidak ada wanita. Gelisah Nabi Adam. Maka ketika Nabi Adam tidur, dia bangun, ada wanita di sampingnya. Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok. Makanya bapak-bapak, dari komeki lampu beneta mau kasih lurus, hati-hati ki, bengkok itu sudah bengkok, itu polo ambai. Iya, capu-capu teremingnya. Wahai sayangku, wahai kekasihku. Pokoknya kata-kata manis. Masya Allah. Setelah Nabi Adam tinggal di surga, sudah jadi Hawa disuruh tinggal. Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah di surga bersama Hawa istrimu. Silahkan nikmati semua yang ada di surga, buah-buahan silahkan terserah. Tapi Adam, di surga ada peraturan. Apa peraturannya? Wala taqrabu hadhihi asy-syajarah, jangan dekati pohon ini, syajarah pohon. Alhamdulillah, dia tidak dekati, dia makan. Dena perinandri. Masya Allah. Ya salah, karena Adam bersalah gara-gara satu kesalahan. Adam, saya kan sudah bilang jangan dekati, kenapa dimakan? Kalau begitu Adam, turun dari surga, silahkan turun ke dunia. Turun. Maka Adam diturunkan oleh Allah. Satu di India, riwayat mengatakan Nabi Adam di India, Hawa di Jeddah. Kemudian mereka berjalan mencari. Tanah masapa lama Pak, lama Bu. Bagaimana tidak lama? Tidak ada orang bertanya. Kan kalau ada orang, Pak, Bu, permisi Bu, ada kita lihat Hawa lewat di sini tadi. Tidak ada orang. Masih pertama sekali turun ke dunia. Adam di India, Hawa di Jeddah. Kemudian mereka berjalan sehingga namanya Musdalifah. Bertemu. Kemudian setelah bertemu, naik bertemu lagi di Arafah. Maka di situ ada lambangnya Jabal Rahmah. Arafah berkumpul. Arafah itu berkumpul. Menurut riwayat tempat berkumpulnya Adam dan Hawa di Arafah, sehingga ada lambangnya di sana. Ada jalan di sana itu Jabal Rahmah. Ada tembok. Ibu-ibu pernah naik haji, ada tembok di sana. Coba perhatikan itu tembok sekarang, banyak sekali tulisannya. Masya Allah. Ada yang datang tulis namanya anaknya, kemudian di bawahnya dia tulis lagi namanya jodohnya. Setelah anak laki-laki perempuan baru dia gambar lope. Allah, kenapa cari cinta di situ? Naik haji cari cinta kenapa cari cinta di tembok? Ini syirik ini. Kenapa dah? Kan di sini bertemunya Hawa dan Adam dan Hawa. Siapa tahu anakku juga bertemu jodohnya gara-gara saya tulis di sini. Begitu dia sudah tulis, naik umrah, dia perhatikan lagi, dia sudah gambar lope. Allah tak lope. Terkupas. Allah, dia pernah kawin kan anak tak lope ini. Masya Allah. Bagaimana percaya tembok? Masya Allah. Subhanallah. Naik haji, waktu dia naik haji apa dia bilang? Waktu dia naik haji, kalau orang naik haji kan pasti kalau dia sampai di Jeddah atau di mana saja tempat mikat, pasti dia bertalbiyah. Dia sudah sampaikan. Turun. Setelah turun mandi bersihkan diri, berangkat ke
Mekah untuk melaksanakan tawaf, tawaf pertemuan, atau tahiyatul masjid kalau kita datang. Begitu dia sudah sampai di Jeddah atau di mana saja, dia pakai pakaian ihram, sudah niat mau baru berangkat, baru dia bertalbiyah. Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'amata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah, saya sudah datang ya Allah, tempat saya kerja saya tinggalkan, anak istri saya tinggalkan, saya datang penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika la, la syarika la ya Allah, saya tidak duakan engkau. Masya Allah, sudah bersaksi saya tidak duakan engkau, tapi percaya tembok. Innal hamda, semua engkau yang saya puji ya Allah. Saya datang di sini untuk memuji engkau, bukan saya yang mau dipuji, cuma engkau ya Allah. Begitu pulang di kampung, sudah naik haji, sampai di rumah tidak dipanggil haji, tidak balik-balik. Kenapa tidak panggil saya haji? Lama sekali saya menunggu baru naik haji ini. Panggil saya haji, panggil saya haji. Padahal waktu di sana innal hamda, cuma engkau yang dipuji. Begitu tidak dipanggil haji, marah. Tidak dipanggil haji, Bu, Pak, tidak tengok. Begitu dipanggil haji, Ibu Haji, tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Di sini tidak ada, alhamdulillah. Kalaupun ada, paling-paling sama. Kalaupun ada, maja tersinggung kok digagak haji. Nggak usah innal hamda wan ni'amata, segala kenikmatan darimu ya Allah. Maka hadirlah ke Allah. Cobalah, kalau kita naik haji itu kan rasanya walaupun imamnya baca ayat tidak ditahu menangis. Kenapa? Suasananya. Inilah iman kita hari ini, iman suasana. Kalau suasana ada penceramah, banyak yang datang, masuk Ramadan, penuh masjid, sampai bikin tenda di belakang. Begitu bapak penyisihan, hilang sebagian. Pertandingan semakin maju, maju sapnya di belakang tidak ada. Suasana. Coba saya ingin contoh suasana. Apakah kita benar-benar masih iman suasananya? Maka perlu kita suasanakan. Sebagai yang terakhir, saya ingin ajak ibu-ibu, kalaupun nanti ada angin-angin, anggaplah anginnya ini angin berada di Masjidil Haram. Masya Allah. Kalaupun ada panas-panas sedikit, anggaplah panasnya matahari di Masjidil Haram atau di Mekah. Jadi saya ingin mengajak ibu-ibu semua, saya baca ayat seperti orang suasana di Masjidil Haram. Saya baca dari Al-Fatihah, kemudian beberapa ayat tentang haji, kemudian saya pakai takbir dengan balaganya, insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tasawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Laysa 'alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, fa idza afattum min arafatin فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله
وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Suasana mama kemana nak itu? Baru di Sigeri nih, belum di Masjid Haram. Masya Allah, itulah suasana. Maka mari kita jadikan kampung kita, bisa jadikan suasana agama, suasana amal-amal agama. Setidaknya harus kita dakwah, hidupkan amal agama, sampaikan kepada seluruh manusia. Inilah sunnah Rasulullah yang hari ini orang tinggalkan. Mereka sholat, ini kan fardu, puasa fardu, haji wajib, bagi yang mampu, tapi mereka tidak menganggap berdakwah ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummat, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, keluar kalian kepada manusia untuk menyampaikan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk saling mengajak kepada kebaikan, mencegah dia dalam kemungkaran. Ini tugas kita, bukan tugas saya, bukan tugas ulama, bukan tugas kiai, bukan tugas ustazah, tapi semua ini tugas kita karena kita sudah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Maka siapa yang melaksanakan semua apa yang dibawa Rasulullah, Rasul bersabda, tuba liman amana bi warani marrah wa tuba liman amana bi walam yarani sab'a mirara. Siapa yang taat kepadaku ketika masih bersama aku, maka baginya satu keuntungan. Tapi siapa yang taat kepadaku, melaksanakan apa yang aku bawa, mereka kerjakan, berdakwah apa yang pernah saya kerjakan, tapi dia tidak bersama aku, sudah aku tinggalkan, sudah lama aku tidak bersama mereka, mereka sudah tidak bersama aku, tapi mereka kerjakan, maka baginya sab'a mirarah, 7 kali keuntungan. Masya Allah. Maka hadirin Allah, mari kita sama-sama, masih banyak yang perlu kami jelaskan bagaimana Rasulullah, darahnya Rasulullah. Siapa yang minum darahnya Rasulullah, sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah minum darahnya Rasulullah ketika dibekam. Maka ketika dibekam, dia suruh Rasulullah Ibnu Mas'ud supaya singkirkan itu darah, dia minum Ibnu Mas'ud. Kemudian ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, mana darah itu? Maafkan saya Rasulullah, darah tadi saya minum, saya masukkan dalam tubuhku. Marahkah Rasulullah? Tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dikerjakan minum darah, tapi karena ini darah Rasulullah, maka Rasul mengatakan, siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, haram baginya api neraka. Masya Allah. Belum lagi keringatnya Rasulullah, belum lagi masih banyak yang lain. Karena terbatasnya waktu, oleh karena itu hadirin Allah, mari kita sama-sama, jangan sampai maulid ini cuma setiap tahun, tapi amal kita justru sangat menurun. Terutama sunnah-sunnah kecil saja. Bagaimana cara makan kita, dari mana cara tidur kita, bagaimana cara kita buang air besar dan sebagainya. Yang kecil saja. Pak guru anak tak kasih ajana minum berdiri tangan kiri. Bahkan mungkin bukan cuma anak-anak, kita sendiri tidak sadari. Kalau makan tidak bismillah lagi, kenyang tidak alhamdulillah. Bahkan pernah saya dengar
tidak bismillah langsung makan. Begitu kenyang dia tidak bilang alhamdulillah, mati kerui. Mesosi. Allah. Dia nak kenal alhamdulillah. Kita kan alhamdulillah. Mesosi. Bahasa apa itu mesosi? Itu tidak, masya Allah, tidak ada lagi sudah. Apa yang terjadi ya datang penyakit. Inilah barangkali hadirin yang saya muliakan. Setengah nasi plosi di kapan ya? Iya. Dia topat mata kau di. Tidak capek? Saya yang capek. Terus telan. Oleh karena itu hadirin Allah, insyaallah karena masih ada 2 hari lagi barangkali di sini. Saya tidak tahu masih ada di tempat lain insyaallah besok. Mari hadirin yang maka Allah Subhanahu wa taala, iro pesanan atau matuai makada napodaka na dari komandri kau nak, kalau sudah kenyang jangan ditambah nak. Nanti muntaki. Kalau sudah muntah nak, yang pertama dimakan ikut keluar. Itu kalau terlalu banyak. Begitu juga ceramah, jangan terlalu panjang Ustaz. Magai nanti kalau ditanya bagaimana tadi ceramah, bagus sekali Ustaz. Apa semua dibilang? Sudah itu saya tidak tahu. Magai memetin mundri. Kenapa? Enaknya. Wah sengir rumah tepeni kado-kado, walah mengeroi. Tapi dia tuh gagah, semangat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar sampai jam 12 kalau begini, cuma saya yang tidak mampu. Inilah barangkali hadirin, kita harus semangat. Semangat dalam kehidupan, semangat untuk membawa baginda Rasulullah, sunnah Rasulullah. Jangan lemah, karena Rasul bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ilallah. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ayo, kita semua mari hadirin, ibu bapak, mari kita perbaiki amal ibadah kita. Ingat Rasulullah. Kemudian anak-anak kita, jangan dilupakan anak kita. Ya, ajak mereka, beritahukan dia tentang sunnah-sunnah yang kecil saja dulu. Cara makan, cara minum, cara tidur dan sebagainya. Insya Allah dengan demikian nanti Allah berikan yang lain, sesuatu yang lain. Inilah barangkali saya sampaikan. Saya langsung kita tutup dengan doa barangkali insya Allah. Kemelo doa supaya mak berakai. Karena Rasulullah sebagaimana Rasulullah kadang-kadang Rasul tidak keluarkan ayat hadis, dia doa saja. Dengan doa itu insya Allah Allah berikan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي المزيد يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيمك سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا لك الحمد بنعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن بالحكمة والبيان اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja ya Allah, dosa yang kami tidak sengaja ya Allah, dosa yang dahulu yang sekarang akan datang ya Allah, dosa yang tersembunyi dan terang-terangan ya Allah, kiranya Engkau ampuni ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqamahkanlah kami dalam agama dan amal-amal agama ya Allah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Khaliq ya Malik ya Razik
ya hayyu ya qayyum. Jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah yang senantiasa mengikuti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kampung kami ya Allah kampung yang Engkau turunkan rahmat di dalamnya ya Allah, bukan kampung yang Engkau turunkan bencana ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ya Allah sebagaimana negeri Madinah Al-Munawwarah ya Allah, sebagaimana Mekah Al-Mukarramah ya Allah, hidup agama dan amal-amal agama ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang Engkau berikan hidayah ya Allah, petunjukmu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala perbuatan maksiat ya Allah, dari segala perbuatan kejahatan yang Engkau benci ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah istri dan anak perempuan kami senantiasa menutup auratnya ya Allah. Jadikanlah mereka hafizah ya Allah, da'iyah ya Allah. Dan anak laki-laki kami ya Allah, jadikanlah mereka hafiz, pembaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran ya Allah, untuk disampaikan dan diamalkan ya Allah. Jadikanlah mereka juga da'i-da'imu ya Allah. Allahumma ya Allah, pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar nanti di akhirat Rasulullah dapat menandai kami sebagai umatnya ya Allah, sehingga kami dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah dengan air dari telaga Kausar ya Allah, dari tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pemimpin-pemimpin di negeri kami ya Allah, pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang beramar ma'ruf nahi munkar ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah di tempat kami ini ya Allah, di pasar ini ya Allah, Engkau jadikan turunnya hidayah ya Allah. Jangan Engkau lalaikan kami dengan perdagangan ya Allah, jangan Engkau lalaikan dengan harta yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, jangan Engkau lalaikan kami dengan pangkat jabatan ya Allah, sehingga kami melupakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Kami tidak tahu menyusun kata-kata ya Allah, Engkau mengetahui hati kami ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkan doa kami sebagaimana Engkau berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan doamu. Maka kami mohon ya Allah, di tempat yang penuh dengan berkah ini, di rumahmu ya, di masjid ya Allah, kiranya Engkau kabulkan doa kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibu da'awat wa qadi al hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin ya sal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan terkesan di hati dan kita amalkan. Benar datang dari Allah, salah dari kami tolong dimaafkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Libis Gang 20. Terima kasih atas partisipasinya.